Halo semua, balik lagi dengan gue Kevin Helmi dan kali ini gue akan bahas salah satu film produksi Belanda yang mengangkat tentang sejarah Belanda yang menjajah Indonesia, terutama dalam tragedi pembantaian Westerling. Kalian bisa cari tahu dulu informasi lengkapnya di Wikipedia tentang pembantaian Westerling ini yang memang benar terjadi. Dan yang membuat gue minat nonton film ini adalah karena film ini diproduksi oleh Belanda yang menurut gue hal itu berani banget untuk menceritakan tentang sejarah negara mereka sendiri. Sekedar info aja, gue nonton film ini di Mola dan kalian juga bisa nonton semua film atau series yang eksklusif tayang di Mola. Kita masuk ke penelan pertama. Untuk story gue kasih nilai 7. Film The East ini berlatar pada tahun 1946 ketika pasukan Belanda kembali ke Indonesia yang kala itu masih mereka sebut sebagai Hindia Belanda. Padahal di tahun tersebut Indonesia sudah merdeka dan sudah menolak segala bentuk penjajahan dari Belanda lagi. Tokoh utama di film ini adalah Johan de Vries. Ia datang dan ditugaskan untuk menetap di Semarang, Jawa Tengah. Dalam tugasnya, Johan mulai berinteraksi dengan banyak masyarakat Indonesia dan pandangan terhadap Indonesia mulai berubah. Bahkan sempat jatuh cinta nih kepada seseorang wanita pribumi. Sampai akhirnya Johan bertemu dengan Kapten Angkatan Darat bernama Raymond Westerling, yang pada akhirnya Johan ikut untuk tim operasi orang-orang pemberontakan Indonesia yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Misi mereka adalah operasi pembersihan di area Sulawesi Selatan. Awalnya, misi berjalan normal seperti biasa dan Johan pun masih mengidolakan sosok Raymond Westerling. Sampai suatu ketika, Raymond menunjukkan sifat asli dan kegilaannya. Hal itu pun menggoyahkan kondisi mental dari Johan. Sebelum gue bahas panjang lebar, gue mau info aja kalau alur film ini maju mundur supaya kalian gak bingung, dan 90% dari film ini menggunakan bahasa Belanda dan sisanya pakai bahasa Indonesia. Dan biar kalian juga gak bingung, di awal film plot ceritanya itu ada di Semarang, tapi di pertengahan film mereka pindah ke Celebes atau Sulawesi Selatan. Yang pada dasarnya ini adalah film sejarah yang mengangkat dari sudut pandang Belanda, di mana kita diperlihatkan karakter-karakter tentara Belanda yang lumayan baik dan juga tentara Belanda yang sangat sadis. Tapi memang begitu adanya sejarah kita zaman dulu. Bahkan di bagian awal ada dialog-dialog yang seakan menghina pribumi dan juga Presiden Soekarno itu sendiri. Di situ gue agak kaget sih. Gue sebagai orang Indonesia seakan nonton film ini jadi terasa ironis dan agak kesel sendiri. Tapi ya mau gimana lagi, memang sejarah Indonesia zaman dulu cukup kelam dan akhirnya membuat gue sadar kalau kemerdekaan negara kita bukan sesuatu yang sepele dan harus sangat dibanggakan. Tapi sayangnya di awal film, filmnya kurang menjelaskan secara detail tentang latar waktu dan perpindahan lokasinya kemana dan juga di mana. Jadi gue sebagai penonton terkadang agak bingung dan nontonnya harus lebih fokus. Dan durasi filmnya akan terasa cukup di 1,5 jam aja, nggak perlu sampai 2,5 jam. Yang pada akhirnya, makna dari film ini adalah kita bisa melihat bahwa banyak tentara Belanda yang sebenarnya tidak setuju dengan tindakan kekejaman Raymond Westerling. Kita lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 8. Disutradarai oleh Jim Taihutu, seorang warga Belanda berdarah Maluku yang juga salah satu member dari DJ Yellow Claw. Taihutu punya misi menceritakan peristiwa sensitif yang kerap disembunyikan dalam sejarah Belanda. Jim Taihutu juga mengaku di Belanda itu nggak punya banyak film tentang penjajahan Belanda di Indonesia. Karena sebagian besar film bertemakan perang pasti membahas tentang kependudukan Nazi di Belanda. Kita lanjut ke soal aktor dan aktris, gua kasih nilai 7. Aktor dan aktris Indonesia juga ikut andil di sini loh, kayak contohnya Lukman Sardi dan juga Putri Ayudhya, walaupun sebenarnya mereka nggak terlalu banyak karena sebagai cameo aja. Di sisi lain, untuk aktor Belandanya ini juga sangat memahami betul tentang karakternya masing-masing. Kita lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gua kasih nilai 8. Ngomongin soal sinematografi, menurut gua bagus banget dan berasa kayak lagi masuk ke era tahun 1946, di mana Indonesia masih punya banyak banget nih pemandangan-pemandangan yang indah di setiap sudutnya. Kita lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 9. Syutingnya gue yakin banget di Indonesia karena terasa banget deh autentiknya. Apalagi produksinya ini terlihat bukan seperti film yang murahan karena membutuhkan pemain yang sangat amat banyak, perpindahan lokasi kesana kemari. Yang ternyata setelah gue cari tahu, budget dari film ini mencapai 112 miliar rupiah. Kita lanjut ke soal kostum, make up, dan hairstyle, gue kasih nilai 8,5. Jujur gue gak nyangka banget ternyata film ini tuh banyak menyajikan adegan yang disturbing, yang entah kenapa berasa banget nyatanya gitu ya. Kita lanjut ke soal sound and music, gue kasih nilai 9. Dari opening aja kita udah langsung melihat gamelan dan permainan musiknya juga kental banget, yang dimana alunan musik khas tradisional Indonesia. Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 8/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok.
Oke, sekian untuk penjelasan review film kali ini dan makasih udah nonton. Bye-bye.